الله ما في قلبي غير الله نوري صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Pilihan TV. Dalam video kali ini saya ingin menyajikan sebuah kisah menarik dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebuah kisah tentang keluhuran budi dan ketawaduan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang kala itu sedang berada dalam sebuah perjalanan bersama seorang non-muslim. Sebuah kisah penuh hikmah yang sangat indah dan bisa kita jadikan teladan dan motivasi dalam kehidupan bersosial kita, terutama ketika bergaul dengan orang-orang non-muslim. Inilah sesungguhnya cerminan dari sesosok insan muslim sejati yang semenjak kecil telah berada dalam kepengasuhan dan didikan Nabi SAW bersama dengan seorang wanita yang sangat mulia yang tidak lain adalah istri beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Berikut ini kisahnya, semoga bermanfaat dan semoga terinspirasi. Hari itu, udara kota di Kufah begitu nyaman. Angin sepoi merayap lembut dari sekitaran jalan, memberikan aura ketenangan bagi jiwa dan hati setiap makhluk di padang pasir yang kering. Al-Kisah, seorang musafir bergerak ke arah kota Kufah. Dia telah melewati perjalanan yang jauh untuk mencapai suatu tempat di sekitar Kufah, dan kini ia merasakan kelelahan. Dia berpikir sendirian, alangkah baik dan menyenangkan bila ia mempunyai teman seperjalanan, agar dia punya teman untuk berbicara sehingga membuatnya lupa akan rasa lelah dalam perjalanan ini. Ketika itu pula tampak sesosok orang dari kejauhan. Sang musafir merasa gembira dan berkata sendirian, "Aku akan bersabar sampai orang itu datang menghampiriku. Mungkin saja dia bisa menjadi teman seperjalananku." Sosok dari kejauhan itu akhirnya mendekat. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berwajah menarik dan bercahaya. Terlihat senyum terukir di bibir lelaki itu. Ketika keduanya berdekatan, mereka saling bertanya kabar. Ternyata lelaki itu juga akan pergi ke Kufah. Sang musafir yang kesepian tadi merasa gembira karena kini dia telah memiliki teman seperjalanan. Lelaki yang baru tiba itu ternyata tidak lain adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, Imam Ali menyembunyikan identitasnya kepada musafir tersebut. Keduanya akhirnya bersama-sama melanjutkan perjalanan. Mereka lalui perjalanan itu sambil berbincang-bincang. Tak lama kemudian, Imam Ali mengetahui bahwa teman seperjalanannya itu adalah seorang non-muslim. Dan Imam Ali, sebagaimana yang telah tersohor kebaikan dan keluhuran akhlaknya kepada siapa saja, tetap memperlakukannya juga dengan baik. Sampai-sampai lelaki non-muslim itu merasakan persahabatan dan kecintaan terhadap Imam Ali yang kala itu adalah seorang khalifah atau pemimpin seluruh kaum muslimin. Tutur kata dan akhlak Imam Ali sedemikian baiknya, sehingga telah meninggalkan kesan yang baik kepada lelaki itu.
sampai-sampai dia melupakan rasa lelahnya. Dia lalu berhenti sejenak dan berkata kepada Imam Ali, "Sungguh menakjubkan. Kebetulan sejam yang lalu aku memohon teman seperjalanan untuk menemaniku agar beratnya perjalanan ini tidak terasa olehku. Lihatlah betapa Tuhan telah mengabulkan permintaanku. Sampai kini aku tidak pernah menemui orang sebaik dan sepandai engkau dalam berbicara." Imam Ali hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata lelaki itu, dan mereka kembali meneruskan perjalanan mereka. Hingga sampailah mereka berdua itu pada sebuah persimpangan jalan. Satu jalan ke kota Kufah yang menjadi tempat tujuan Imam Ali bin Abi Thalib, dan jalan yang lainnya merupakan arah yang dituju oleh si lelaki non-muslim. Imam Ali tidak mengambil jalan ke arah kota Kufah dan terus berjalan mengikuti teman seperjalanannya. Lelaki itu sibuk berbicara sehingga tidak menyadari hal tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika dia mulai menyadarinya, ia kemudian bertanya, "Sahabatku, engkau telah salah memilih jalan. Sewaktu di persimpangan tadi, engkau seharusnya memilih jalan ke Kufah." Imam Ali menjawab, "Aku tahu, tetapi aku ingin mengiringimu sampai engkau menyelesaikan pembicaraanmu." Lelaki itu merasa takjub mendengar ucapan Imam Ali tersebut, lalu berkata, "Akhlakmu sungguh baik sekali. Aku ingin mengetahui lebih banyak tentang dirimu. Sebutkanlah namamu dan apakah pekerjaanmu." Imam Ali menjawab, "Sahabatku, aku adalah Ali bin Abi Thalib." Lelaki non-muslim yang sudah sering mendengar nama Ali dan mengetahui dia adalah pemimpin umat Islam amat terkejut. Kebimbangan menyelimuti dirinya. Dia berkata sendirian, "Ya Tuhanku, sejak tadi hingga kini, ternyata aku sedang bersama khalifah umat Islam dan aku tidak mengetahuinya sama sekali." Lalu dia berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Kerendahan hati dan kebaikan perilakumu memang layak mendapat pujian. Apakah mereka yang dididik dengan ajaran Islam juga memiliki akhlak sepertimu?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kemudian menyampaikan sebuah pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Sebuah ajaran akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Berlaku baiklah kepada sesama manusia sehingga mereka menyukai kalian selagi kalian hidup dan menangisi kalian ketika kalian meninggalkan dunia ini." Demikian kisah mengenai Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam sebuah perjalanan dengan seorang musafir non-muslim. Masih banyak lagi kisah lain yang menceritakan keluhuran akhlak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antaranya kisah yang dikutip dari kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, halaman 3 sampai halaman 4. Cerita ini diangkat berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW perihal kasih sayang Allah kepada makhluknya yang telah menginjak usia lanjut. Suatu hari, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bergegas menuju masjid untuk mengejar sholat subuh berjemaah. Di tengah perjalanan, ia terhalang oleh seorang lansia yang berjalan begitu lamban. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak mendahuluinya karena memuliakan ketuaan
dan uban pada orang lansia semata. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tetap berjalan perlahan di belakang lansia tersebut hingga matahari hampir terbit dan menandai habisnya waktu sholat subuh. Tetapi betapa terkejutnya Sayyidina Ali ketika lansia tersebut tidak memasuki ke pekarangan masjid saat di dekat pintu masjid. Di situ Sayyidina Ali tahu bahwa lansia tersebut beragama Nasrani. Ketika memasuki masjid, Sayyidina Ali mendapati Rasulullah SAW sedang ruku sehingga ia dapat mengejar rakaat subuh. Ternyata Rasulullah sudah melakukan ruku selama 2 kali lamanya ruku. Wahai Rasulullah, kau menambah durasi ruku yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Tanya para sahabat setelah sholat. Ketika ruku dan selesai membaca wiridku sebagaimana biasa, Subhana Rabbiyal Azim, aku hendak mengangkat kepala. Tetapi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku yang membuatku lama dalam ruku. Ketika ia mengangkat sayapnya, baru ku angkat punggungku. Mengapa demikian, wahai Rasulullah? Tidaklah aku menanyakan perihal itu. Jibril alaihi salam kemudian datang dan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Sayyidina Ali bergegas mengajar sholat berjemaah. Di tengah jalan ia mendapati seorang lansia. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa lansia tersebut adalah Nasrani. Sayyidina Ali menghormatinya karena ketuaannya. Ia tidak mendahului orang tersebut. Ia memenuhi hak orang lansia. Allah mengutusku untuk menahanmu pada saat ruku agar Ali dapat mengikuti sholat subuh. Ini tidak aneh. Yang paling aneh adalah Allah memerintahkan Mikail untuk menahan sejenak matahari dengan sayapnya demi Sayyidina Ali. Bisik Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini merupakan derajat atas penghormatan kepada lansia meski ia beragama Nasrani, kata Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi 2 kisah teladan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga kita bisa meneladani keluhuran akhlak beliau sehingga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sosial, dan semoga kisah ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran anilhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.